Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza zullah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm a'zama min sya'airillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atamma lana syahrus siyam wa a'anana fihi 'alal qiyam wa khatamahu lana biyawmin huwa min ajallil ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai pagi hari ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat hidup. Allah masih berikan kita nikmat sehat, dan yang paling istimewa, Allah masih titipkan nikmat istiqamah dalam hati kita. Sementara masih terbayang bagaimana raut wajah orang-orang yang kita sayangi, masih hadir di pelepuk mata kita bagaimana senyuman seorang ayah, bagaimana marahnya seorang ibu, bagaimana candanya orang tua kita terhadap kita. Nun, ternyata Ramadan yang lalu kita masih ikut sahur berbuka puasa dengan dia, tapi ternyata Idul Fitri hari ini lirik pandang ke depan, toleh ke belakang, lirik ke kanan, lirik ke kiri, kita tidak sedang bersama mereka karena mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Maka perbanyak salawat untuknya, ikuti dan hidupkan sunnahnya agar kelak kita dapat syafaat darinya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Genap 30 hari, sebulan penuh kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah itu disebut dengan siam, berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Maka hari ini 1 Syawal, tugas kita selanjutnya, kalau malam-malam Ramadan kita sering disampaikan satu ayat surah Al-Baqarah ayat 183, maka yang jadi perenungan kita di 1 Syawal ini, di hari yang fitri ini, Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ini memberikan pesan kepada kita, setelah Ramadan berlalu, maka tugas kita selanjutnya adalah pertama, walitukmilul iddata. Kata Allah, sempurnakan jumlah bilangan puasa. Dan ternyata puasa kita sudah selesai, genap 1 bulan penuh. Maka makna di sini bukan sekedar makna perintah puasa, makna yang dikandung di sini adalah makna perintah semangat untuk berpuasa.
Ramadan sudah berlalu, tapi tangan kita harus tetap berpuasa untuk tidak mengambil hak milik orang. Ramadan sudah berlalu, tapi lisan kita harus tetap berpuasa, tidak boleh menggunjing, memfitnah, mengkerdilkan orang lain. Ramadan memang sudah berlalu, tapi telinga kita harus tetap puasa, tidak boleh mendengarkan aib gosip, aib cacat, kekurangan orang lain. Ramadan memang sudah berlalu, tapi mata kita harus tetap berpuasa dari melihat yang diharamkan Allah. Ramadan memang sudah usai, tapi kaki harus tetap berpuasa dari melangkah ke tempat yang Allah tidak ridha. Walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan puasa dan sempurnakan semangat puasamu sejak 1 Syawal sampai jumpa Ramadan 1444 nanti. Maka ini pesan pertama. Lalu pesan kedua, walitukabbirullah, bertakbirlah kepada Allah. Gema takbir terdengar dari maghrib sore. Gema takbir berkumandang dahsyat hari ini. Untuk apa takbir? Mengagungkan Allah, menunjukkan Allah maha besar. Maka takbir hari ini yang kita ucapkan, yang kita lafalkan, bukan sekedar terucap di tepi bibir, di ujung lidah. Kalau kita takbir kita hari ini, hunjamkan dia langsung ke tangkai jantung, hunjamkan dia langsung ke hati. Kita harus membesarkan Allah di dalam hati kita, karena bukan pertolongan Allah sulit kita berjuang dalam Ramadan. Siang harinya berpuasa, masih sempat kita qiyamul lail, masih sempat kita tadarus Al-Quran. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mustahil kita bisa menunaikan Ramadan begitu sempurna. Maka hari ini kita bertakbir untuknya. Alama hadakum. Untuk apa takbir? Karena Allah berikan kita hidayah. Hidayah ini adalah modal besar dalam kehidupan muslim. Bahkan banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah. Bahkan anak Nabi Nuh, dia bernama Kan'an, dia tak dapat hidayah. Anak Nabi sekalipun dia tidak dapat hidayah dari Allah. Tapi kita ternyata saudara Nabi bukan, hanya mengaku umat Nabi Muhammad. Entah berantah kita akan diakui oleh Rasulullah. Jumpa dengan Rasul tidak pernah, sadat keturunan Rasulullah bukan, dalam mimpi pun mungkin tak pernah jumpa dengan Rasulullah. Tapi hari ini kita tetap istiqamah, masih ada hidayah dalam hati kita, masih beriman kepada Allah, masih mengakui Rasulullah sebagai Nabi terakhir. Maka pupuk dan tanamkan dia secara mengakar kuat, kokohkan dia di dalam hati, karena hidayah ini jangan sempat hilang dari dalam diri kita. Ayat ini ditutup wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, kata Allah. Bersyukur makna singkatnya mudah dipahami. Bersyukur itu menempatkan pada tempatnya. Bersyukur dengan lisan, jangan fitnah gunjing orang. Bacakan Al-Quran, ayat-ayat Allah. Bersyukur lewat tangan, jangan pelit, berimpak, berwakaf, berhibah. Bersyukur dengan tangan, jangan sakiti orang lewat tangan-tangan kita. Bersyukur dengan kaki, langkahkan kakimu istiqomah ke masjid. Kalau Ramadan engkau tak jauh-jauh dari masjid, engkau iktikaf 10 hari terakhir Ramadan, maka ini mengajarkan umat muslim jangan coba-coba jauh dari masjid. Syukuri nikmat pemberian Allah. Maknanya tempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah demi perintah Allah sudah kita tunaikan. Artinya hari ini hari Id, hari Fitri, hari suci. Hari ini Allah sudah ampuni dosa-dosa kita, hamba-hamba yang benar-benar ikhlas karena iman dan ihtisab beribadah kepada Allah. Hari ini kita berada dalam kesucian itu. Tapi cukupkah itu saudaraku? Tidak. Hubungan dengan Allah sudah kita bangun, tapi ternyata ada satu lagi hubungan antar sesama manusia.
Maka kata Nabi SAW, berkata Rasulullah kepada sahabat-sahabat beliau, ala adullukum ala akrami akhlaqid dunya wal akhirah. Kata Rasulullah kepada sahabat-sahabat beliau, maukah kalian ku beritahu, maukah kalian ku tunjukkan akhlak paling mulia dunia dan akhirat? Tentu para sahabat menjawab, iya. Apa itu ya Rasulullah? Pertama kata Rasulullah, akhlak paling mulia dunia dan akhirat itu adalah ta'fu amman zalamak, memaafkan kesalahan orang yang telah menzolimi diri kita. Agak sulit memaafkan kesalahan orang. Ada yang berat rasanya memaafkan kesalahan orang, karena mungkin dia keterlaluan, mungkin sudah terlalu dia menistakan kita, mencaci, memfitnah, menggunjing kita, membuka aib cacat kekurangan kita, menghardik kita, merendahkan kita. Terkadang sulit memaafkan kezaliman orang terhadap diri kita. Tapi ingatlah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu adalah seorang yang diusir dari kampung halamannya. Nabi itu ketika kembali ke Mekah, ketika Fathul Mekah, apakah Rasulullah mencari orang-orang yang menyakiti dirinya ketika di Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah mencari Wahsy? Wahsy itu adalah orang yang menombak paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib di perang Uhud. Jantungnya dikunyah, tangannya dipotong, hidungnya digunting dijadikan liontin, telinganya digunting, seluruh anggota badannya dilepas. Begitulah keadaan Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad. Yang melakukan itu bernama Wahsy atas suruhan Hindun. Apakah Nabi Muhammad membalasnya ketika Fathul Makkah terjadi? Tidak. Apakah Rasulullah mencari orang kafir yang membunuh Mus'ab bin Umair, yang kedua tangannya terpotong di saat dia membawa bendera Islam? Rasulullah tidak membalas. Rasulullah berkata, wa antum tulaqa, kalian bebas. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita agar kita mampu memaafkan, menghalalkan terhadap apa yang dirasakan kita untuk orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ini amat sangat penting saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Kalau kesalahan kepada Allah, Allah akan ampuni dosa kita. Selain syirik, Allah akan ampuni dosa kita. Tapi ada satu dosa, air mata darah kita menangis. Menangis engkau di multazam, menangis engkau di pintu Ka'bah. Ya Allah, maafkan kesalahanku kepada fulan. Fulan itu pernah kuzalimi. Allah tidak akan kabulkan doamu. Apa sebab? Karena kesalahanmu kepada manusia. Maka sebelum hal itu terjadi, akan ada orang bangkrut di akhirat nanti. Sebelum pertimbangan dahsyat itu di hadapan Allah, maka hari ini kandai engkau pernah menzalimi orang, menyakiti orang, hari ini hari mulia, jangan kotori hari ini. Absus salam, tebarkan salam kedamaian. Karena kata Nabi, ada orang kelak bangkrut di akhirat. Orang bangkrut ini bukan orang biasa, dia orang super power. Kenapa disebut super power? Orang bangkrut di akhirat itu ya'ti bi salatin, salatnya banyak, tidak sekedar salat wajib, duha dia kerjakan, malamnya dia tahajud, salat-salat sunat dia kerjakan, wasiyamin, puasanya banyak, Ramadannya, puasa sunnah 6 harinya, Senin Kamisnya, wazakatin, zakatnya banyak, dan dia sudah naik haji ke Baitullah, amal ibadahnya banyak, tapi bangkrut di hadapan Allah. Kenapa dia bangkrut? Syatamahada, lisannya liar, mencaci, memfitnah, menggunjing orang. Wa qadafahada, dia menuduh-nuduh orang. Akala malahada, dia pernah memakan hak orang. Wa darabahada, tangannya pernah memukul orang. Wa syafakadamahada, dia pernah mengalirkan darah orang lain tanpa hak. Maka ini disebut orang zalim. Ibadahnya banyak, tapi seluruh ibadahnya akan diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi di dunia ini. Maka kelak dia akan masuk ke dalam neraka. Inilah orang masuk neraka, ahli ibadah di dunia, tapi dia masuk neraka. Masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka bukan karena mencuri, masuk neraka karena menzalimi orang lain dalam kehidupannya.
Maka sebelum hal itu terjadi, saling menghalal dan memaafkanlah. Inilah pesan pertama Rasul, ta'fu amman zalamak, memaafkan kesalahan orang yang telah menzalimi kita. Kalau Ramadan kita diuji, tidak makan, tidak minum, kita sanggup. Kita diuji untuk bersedekah, kita sanggup. Hari ini ujian itu datang kembali. Apa ujian hari ini? Tampaknya ringan. Mampukah engkau memaafkan kesalahan orang yang selama ini menzalimi dirimu? Maka ini pesan pertama. Lalu pesan kedua, kata Rasulullah, akhlak paling mulia dunia dan akhirat, wa tasilu man qata'a, menyambung tali silaturahim, menyambung tali silaturahmi. Maka hari ini hari mulia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Andai hari ini pulang dari tempat ini orang tua masih ada, masih hidup lagi orang tua, maka selesai solat Id ini, masuklah ke rumah mereka, sapa mereka dengan lembut, cium tangannya, peluk mereka, karena hari ini hari yang amat yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu khatib sindirkan di mana-mana. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hari ini sebesar apapun engkau di mata dunia, sehebat apapun engkau hari ini di hadapan orang, sebagaimanapun usiamu disanjung-sanjung orang, tapi di hadapan orang tuamu engkau hanyalah bocah kecil di hadapan mereka. Hari ini engkau merasakan kesuksesan hidup, sukses hidupmu. Saudaraku, anugerah paling besar hidup ini bukan kaya. Anugerah terdahsyat hidup ini bukan Allah mudahkan hidupmu, apapun yang engkau mau bisa engkau beli. Anugerah terbesar hidup ini adalah ketika kita masih hidup, ternyata Allah masih izinkan bersamaan kita masih punya orang tua. Itulah anugerah terbesar. Nikmat terbesar dalam hidup ini adalah ketika mata kita langsung melihat Ka'bah, Baitullah, langsung mata kita melihat Ka'bah. Nikmat kedua, nikmat mata itu ketika kita hidup, ternyata kita masih bisa memandang raut wajah orang tua kita. Maka selesai solat ini, hampiri mereka, ketukkan pintunya, ucapkan salam, cium tangannya. Tangannya itu lebih wangi daripada kasturi. Tangan yang hari ini mungkin sudah lepuh, mungkin kulitnya sudah menghitam, mungkin hari ini tangannya tak kuat, hari ini diidap oleh berbagai macam jenis penyakit. Tangan itu yang membesarkan engkau, saudaraku. Tangan itu yang pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang. Maka hari ini terlalu banyak penyakit mereka karena memikirkan kita anaknya. Maka hari ini datanglah ke rumah mereka, peluk mereka, cium tangannya. Insya Allah akan mengundang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hari ini di hari yang suci justru kita durhaka kepada orang tua kita. Ingat, dalam hidup ini tidak ada yang sulit. Khatib ulangi, dalam hidup ini tidak ada yang sulit kalau engkau punya ridha orang tua. Dalam hidup ini tidak sulit kalau orang tuamu masih tetap mendoakan engkau. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, coba kembali kita kepada kisah, di mana kisah ini sangat masyhur. Kisah seorang anak yang baktinya luar biasa kepada ibundanya. Dia berasal dari Yaman, dia bernama Uwais Al-Qarni. Dia gendong ibunya. Bayangkan saudaraku, jarak Mekah ke Yaman itu 1119 km. Dia gendong ibunya pulang pergi karena untuk naik haji ke Baitullah. Lalu dia tawaf bersama ibunya. Dia gendong ibunya tawaf mengelilingi Ka'bah, dan dia solat persis di belakang makam Ibrahim alaihissalam. Ini perenungan buat kita. Kisah ini sering kita dengar. Kalau Uwais Al-Qarni, dia tidak direkomendasikan, dia tidak penghafal Al-Quran, dia bukan ahli hadis, dia bukan ahli fikih, tapi direkomendasikan doanya mustajab. Apa sebab? Bakti kepada orang tuanya. Coba renungkan kisah ini. Kalau Uwais Al-Qarni berani menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, kenapa kita tidak berani mengeluarkan uang
datang memberikan kepada orang tua kita agar mereka bisa berangkat naik haji, bisa berangkat umroh. Kita genggam tangannya, keliling bersama tawaf bersama anak-anak yang dia cintai. Maka kalau itu pun tak mampu hari ini untuk kita amalkan, untuk kita kerjakan, hari ini kita merasa kita paling soleh, kita anak yang sudah hebat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalau sekedar berbakti saja engkau belum bisa. Ini janji Nabi. Anak-anak durhaka kepada orang tuanya, jangankan masuk surga Allah. Ibadahmu hebat, tapi jangan mimpi engkau masuk ke dalam surga Allah. Janji Nabi, durhaka kepada orang tua, melawan kepada orang tua, berkata kasar kepada orang tua, lam yajid irfal jannah, mencium bau surga saja haram untuk anak yang durhaka. Maka Ramadan berlalu, Idul Fitri datang, 1 Syawal mengingatkan kepada kita kembali, jangan coba-coba jauh dari ridha orang tua, sayangi mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak paling mulia dunia dan akhirat itu adalah tu'ti man haramak, memberi kepada orang yang tidak pernah memberimu. Kalau memberi kepada orang lalu dia pun memberi kepada kita, itu biasa. Tapi akhlak paling mulia itu memberi kepada orang, mustahil agaknya dia mampu memberi kita. Apa maknanya ini? Berbagi kepada fakir miskin, berbagi kepada anak-anak yatim. Inilah yang disindirkan Allah dalam Al-Quran. Hari ini banyak orang memikirkan sunnah, solat sunnah, puasa sunnah, tapi berapa yang memikirkan manfaat dirinya terhadap saudara-saudaranya? Inilah kenapa disindirkan Allah dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu din, tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Pendusta agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim, mengusir anak yatim, dan dia tidak peduli kepada orang-orang miskin. Makna di sini ditunjukkan kepada kita, tetaplah berbagi meskipun Ramadan sudah berlalu, terutama berbagi, memberikan infak, memberikan biaya kepada orang-orang terdekat dengan kita, khususnya kepada orang-orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesimpulan yang dapat kita petik dari khutbah Idul Fitri ini, pertama, hubungan kita dengan Allah sudah kita jalin. Kita beribadah kepada Allah berangkat dari iman dan ihtisab. Hari ini Allah sudah ampuni dosa kita, jangan kotori hari ini. Lalu yang kedua, bahwa itu tidak cukup karena kita makhluk sosial, kita punya saudara, silaturahim, saudara sedarah, saudara kandung, satu ayah, satu ibu, disebut silaturahim. Saudara dengan kampung halaman, mungkin tidak dengan aliran darah yang sama, maka disebut silaturahmi. Maka ini pun harus tetap kita kokohkan, harus tetap kita pupuk. Maaf, minta maaf kepada orang tua, meminta maaf, saling menghalalkan kepada saudara-saudara terdekat. Tapi tak cukup, handai tolan sanak famili dan tetangga, harus saling menghalalkan dan memaafkan. Jangan sempat menjadi orang bangkrut nanti di akhirat. Tampaknya ahli ibadah, kita hebat ibadah, tapi ternyata lisan liar, tangan liar, mata liar, telinga liar, kaki pun liar, penuh dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai solat Id ini, tidak semua kita masih punya orang tua, tidak setiap kita masih punya ayah dan ibu. Maka selesai solat Id ini, ziarahlah ke makam mereka. Nun, beberapa tahun yang lalu masih kita tatap lagi wajahnya, masih terbayang di iyangan kita, di pelepuk mata bagaimana siuman orang tua itu. Tapi ternyata Idul Fitri sekali ini mereka tak tampak lagi. Maka selesai salat Id ini, ziarahlah
ucapkan Allahumma ghfir abi, Allahumma ghfir li ummi, ampunkan dosa ayahku ya Allah, ampunkan dosa ibundaku ya Allah. Kita sebagai anak rindu kepada seorang ayah, rindu kepada seorang ibu, tapi apalah daya, takdir lebih cepat dari sekedar usaha dan doa. Maka hampiri mereka, jenguk mereka. Dalam bahasa Arab menjenguk itu disebut dengan ziarah. Berdoalah kepada Allah untuk ampunan dosa-dosa mereka. Dalam hidup mereka ibadahnya kurang karena mereka sibuk membesarkan kita. Yang hari ini kita lihat hanyalah kuburnya saja, hanya batu nisannya saja, hanya batu yang tertempel di atas kubur itu saja. Maka mohonkan kepada Allah agar Allah lekas ampunkan salah silap, lupa dan dosa ayah dan ibunda kita. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atamma lana syahrus siyam wa a'anana fihi 'alal qiyam wa khatamahu lana biyaumin huwa min ajallil ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. Duhai Allah, ampunkan salah silap, lupa dan dosa kami ya Allah. Wali walidina, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Warhamhum, rahmati mereka orang tua kami ya Allah. Kama rabbayana saghira, seperti mereka mendidik kami sejak kecil ya Allah. Allahumma a'tiq riqabana, ya Allah selamatkan anak cucu keturunan kami ya Allah. Wa abaina, selamatkan ayah-ayah kami ya Allah. Wa ummahatina, dan ibunda kami ya Allah. Minan nari ajma'in, dari neraka-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.